Teman, di video YouTube saya kali ini saya mau membahas bagaimana solusinya ketika kamu mempunyai keluhan saraf kejepit. Channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya mau membahas dan membagi tips ya buat kamu-kamu yang ingin mencari solusi untuk menyembuhkan atau memperbaiki gejala dari saraf kejepit. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, saya akan melampirkan sebuah gambar ya untuk mempermudah teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman, di gambar ini saya menunjukkan adalah anatomi daripada struktur tulang belakang kita. Nah, dari struktur tulang belakang kita ini teman-teman, kita bisa melihat yang namanya tulang dari vertebra kita ya. Jadi tulang punggung kita itu banyak terbagi dari area leher, area dada, area punggung, bahkan maupun di daerah pinggang. Antara tulang-tulang itu teman-teman ada struktur yang namanya bantalan atau dish ya. Dan biasanya itu di dalamnya itu akan ada yang namanya nukleus dan selubungnya. Nah, ini adalah kata kunci teman-teman, karena di dalamnya nukleus itu akan terdapat saraf. Dan apabila tonjolan itu terjepit di antara tulang kita, maka itu akan menimbulkan sensasi yang namanya nyeri dan membuat sel-sel radang itu memberikan perintah kepada otak ya bahwa ini akan menimbulkan gejala tidak nyaman untuk kita. Teman-teman, ada beberapa cara penanganan ya. Yang pertama, untuk gejala yang paling ringan, teman-teman bisa mengkonsumsi obat-obatan yang biasanya dijual bebas. Apa aja itu obat-obatnya? Biasanya teman-teman bisa dilakukan pemberian minum obat anti nyeri 3 kali 1 selama beberapa hari. Biasanya 2-3 hari teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tidak memberikan keadaan membaik, lebih baik teman-teman datang ke dokter keluarga Anda. Setelah kita memberikan obat-obatan dosis ringan ini, teman-teman, biasanya tahap yang kedua untuk gejala yang lebih berat lagi, biasanya kita bisa memberikan yang namanya suntikan kortikosteroid. Tetapi ini harus di bawah pengawasan dokter ya atau tenaga medis yang memberikan. Setelah itu apabila gejalanya lebih berat lagi, teman-teman bisa diresepkan untuk golongan opioid. Nah, opioid ini adalah sejenis golongan narkotika yang bisa digunakan sebagai anti nyeri tetapi untuk jangka yang sangat pendek. Jadi benar-benar harus dilakukan pengawasan secara medis. Yang kedua, teman-teman bisa menjalankan yang namanya fisioterapi. Nah, fisioterapi di sini biasanya yang umum dilakukan adalah modelnya adalah traksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meregangkan lempengan-lempengan tulang ya, sehingga diharapkan disk itu bisa kembali ke posisi semula ya. Setelah itu yang ketiga, apabila tidak ditemukan perbaikan setelah terapi minimal kurang lebih 6 minggu, teman-teman, biasanya akan kita sarankan untuk melakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi ini apa aja sih parameternya? Parameternya yang pertama, menimbulkan yang namanya kelumpuhan atau mati rasa. Ya, jadi biasanya di bagian saraf yang terjepit, biasanya area ke bawahnya itu teman-teman kita tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Yang kedua, misalnya kita tidak bisa melakukan pengontrolan untuk buang air kecil atau buang air besar. Jadi sedikit-sedikit merembes atau ngompol ya, teman-teman. Atau kita bisa buang air besar tapi nggak sadar, ini yang kayak gitu. Yang ketiga, apabila terjadi nyeri yang sangat hebat sekali teman-teman, dan itu sangat mengganggu yang namanya kualitas hidup kita. Atau yang keempat, terjadi namanya gangguan atau hambatan ketika kita menggunakan anggota gerak kita. Nah, jadi itu adalah beberapa parameter yang secara umum ya dapat kita warning, oh kayaknya saya perlu konsultasi dengan tenaga yang lebih ahli. Nah, oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video YouTube ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.